Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat, yang dengan nikmat-nikmat itu kita dimudahkan oleh Allah bisa menunaikan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang kita lanjutkan dengan zikir pada sholat, kita lanjutkan dengan sunnah ba'diyah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, seraya menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya. Semoga ini semua termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah dan menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendorong dan memotivasi umatnya untuk terus thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, karena sesungguhnya thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin merupakan kunci dari segala kebaikan, yang dengannya kita memahami dan mengerti tentang hakikat dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Iman yang selama beberapa pertemuan kita tangguhkan disebabkan insyaallah karena udzur syar'i, ya, sehingga malam hari ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Iman. Kalau di pertemuan yang lalu bahwasanya agar iman itu senantiasa subur dan terus bertambah di dalam hati kita, kita perlu islahul qulub, yakni memperbaiki hati. Sedangkan ciri-ciri hati yang baik, karena di pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang ada 3 macam hati. Ada qalbus salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Ada qalbus saqim, hati yang sakit. Ada qalbul mayyit, hati yang mati. Yang kemudian kita jika ingin iman kita senantiasa bertambah, iman kita senantiasa berkembang,
kita harus mempunyai hati yang salim, di mana hati yang salim adalah hatinya orang yang beriman. Sedangkan ciri-ciri hati itu sehat, hati itu selamat, mempunyai 7 karakter atau 7 ciri. Ini yang sudah lalu kita pelajari ya. Ini mengingatkan, kemudian nanti kita akan melanjutkan. Pertama adalah al-iqbalu 'alal haqqi, yakni hati yang senantiasa memperhatikan kebenaran ya. Ngaji ini salah satu dari implementasi kita itu mempunyai perhatian terhadap kebenaran, al-iqbalu 'alal haqqi. Yang kedua, hubbul haqqi wan syarahus sadri lil Islam, cinta terhadap kebenaran dan berlapang dada di dalam menerima Islam. Kemudian yang ketiga, ijabatu dakwatil iman, merespon dan menjawab seruan iman, wa hubbul izdiyadi minhu, dan cinta senang bertambahnya iman. Ini ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tadzakkur, senantiasa mengambil pelajaran dari berbagai macam ayat-ayat yang qauliyah dari Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta. Yang kelima adalah al-yaqin, ciri hati yang lurus, yang selamat, yang sehat itu yakin terhadap kebenaran Islam, yakin terhadap kebenaran seluruh isi Al-Quran dan risalah Islamiyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hati yang salim itu hati yang senantiasa membenarkan seluruh isi Al-Quran, seluruh risalah Islamiyah, baik akidahnya, tuntunan ibadahnya, muamalahnya, juga hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, segala ilmu pengetahuan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Pendek kata, membenarkan seluruh asy-syariah al-islamiyah. Kemudian yang keenam, linul qulubi li dzikrillah, hatinya itu mudah atau lunak untuk mengingat Allah. Kemudian yang ketujuh adalah ittiba'ul qur'ani was sunnah, senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yakni bab yang dibahas di dalam kitab ini, al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan, beriman kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, wajibun 'alal insani, menjadi kewajiban atas seluruh manusia. Sebelum kita ini jelaskan, karena ini ngaji kitab ya, silakan Bapak Ibu dibuka kitabnya ya, halaman 27. Ini sudah enggak bawa kitab ini ya. Padahal dulu saya ingat saya 50 kitab dibagi itu ya, 50 kitab dibagi. Oh alhamdulillah, saya halaman 27 saya ya. Oh halaman 15 kalau situ ya, itu yang cetakan baru ya, ini cetakan lama yang saya bawa. Al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Saya bacakan dulu Pak ya, biar ngaji kitabnya itu betul-betul ngaji kitab sing temenan ya.
Idza tafakkarul insanu qalilan. Idza jika tafakkaro berfikir al insanu manusia qalilan sebentar saja atau sedikit saja, saya jidu annallahalladzi khalaqahu, niscaya ia mendapati atau mendapatkan annallahalladzi khalaqahu, bahwasanya Allah itu yang menciptakannya. Qad a'tahu, qad sungguh a'tahu telah memberikan kepadanya adawatin berbagai macam sarana, ya ta'allamu biha, yang dengan sarana itu ia belajar dan mengetahui sairul ulumid diniyati wad dunyawiyati, ya, berbagai macam ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia. Wa bi ghairiha, dan tanpa sarana itu la yumkinuhu ayyaktasaba syai'an min ilmin, dia tidak mungkin mendapatkan sesuatu min ilmin dari ilmu tanpa sarana itu, ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wallahu, dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kalian mim butuni ummatikum dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia Allah menjadikan untukmu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Quran surat apa ini? An-Nahl, ya. Quran surat An-Nahl. Di sini berisi tentang satu akidah, juga berisi tentang satu perenungan yang ujung-ujungnya supaya manusia itu beriman dan bersyukur kepada Allah. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita itu dikeluarkan dari perut-perut ibu kita itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, ada dua hal ini. Satu, yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu Allah, bukan dokter, bukan dukun bayi, bukan suster, bukan perawat, ya. Tapi yang mengeluarkan itu siapa? Allah, ya. Itu saya lihat sendiri ketika anak saya lahir, Pak, ya. Dulu saya kira yang mengeluarkan itu dokter atau perawat atau dukun bayi, ternyata enggak, Allah yang mengeluarkan. Tiba-tiba dokter, perawat atau dukun bayi itu cuma nunggui ini tok, Pak. Nunggui ngono. Jenengan nggih nate nunggui niku nggih. Soalnya kalau pas awal melihat istri saya melahirkan anak yang pertama itu, saya antarkan ke bidan, buka 3 itu 4:30, lahir 4:30 pagi, ya. Perawatnya itu cuma ke situ turun dulu, piye pun buka pinten ngono. Itu seperti itu. Jadi yang mengeluarkan itu Allah, bukan dokter, bukan apa yang namanya perawat, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kemudian seorang dokter ahli kandungan itu melakukan operasi, ya. Siapa yang memberi ilmu dokter itu sampai bisa mengoperasi? Allah, ya.
dia tetap tidak punya ilmu untuk bisa mengoperasi dari kandungan itu sampai mengeluarkan bayi itu tanpa ilmu dari Allah. Ini akidah ini, ya, bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Dan di saat bayi yang dikeluarkan dari perut ibunya itu semuanya dalam kondisi bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun ilmu semuanya, Pak. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i yang hafal Quran sebelum umur 10 tahun, hafal Quran 30 juz itu, ya. Kemudian umur 12 tahun itu sudah menjadi mufti, juru fatwa yang menguasai ilmu hadis, baik riwayah maupun diroyah, sanad maupun matannya. Itu saat lahir itu juga gak ngerti apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, sama dengan kita, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'ala lakumus sam'a, memberikan kepada kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, dan hati. Quran itu atau Allah ketika berfirman itu sangat detail dan rinci. Tidak ada satu celah pun atau peluang pun untuk bisa mengkritisi firman-Nya Allah, karena mesti benar. Jangan perhatikan ini, betapa telitinya Allah Subhanahu wa taala. Panca indera manusia yang pertama kali berfungsi itu bukan penglihatan, tapi pendengaran. Makanya Allah di sini mendahulukan as-sam'a, pendengaran dulu, ya, pendengaran dulu. Baru beberapa waktu kemudian yang berfungsi itu apa? Absor, penglihatan. Ini loh detailnya Allah ketika berfirman itu, ya. Seandainya Bapak Ibu, ya, seandainya Allah itu mempunyai sifat lupa, ya, seandainya ini, ya, kemudian firmannya begini, wa ja'ala lakumul absara was-sam'a wal afidata. Ayat ini dikritiki oleh dokter sak donya. Keliru ayatnya. Itu, ya, keliru ayat. Ini berarti Al-Qur'an bukan kitab suci. Kok ono keliru nih? Meskipun siji, tapi ndak ada ruang untuk bisa mengkritisi dan mengkritiki ayat Allah. Sehingga panca indera manusia yang berfungsi pertama sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, baru wal afidah, hati. Ini Masya Allah. Ketika Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jenengan perhatikan itu, yang disebut pertama kali dalam penciptaan itu siapa? Jin, baru manusia. Karena dalam narasi sejarah yang panjang, jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Tidak pernah salah Al-Quran ini, meskipun hanya satu kata. Jangankan satu kata, satu huruf saja tidak pernah salah. Ini hebatnya Al-Quran. Samsudin itu yang salah, ya, Gus Samsudin, yang sekarang sedang viral dengan pesulap merah, ya. Katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ada dalam Quran surat An-Nas. Ngawur, kan ngawur itu, Pak, ya. Sehingga saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan Samsudin itu dukun tapi ngaku ustad, dukun ngaku kiai, medeni wong ngono, teman-teman. Keliru kabeh, teman-teman, ya. Ini kan bahaya banget ini, ya. Dan jadi di situ juga menunjukkan betapa luar biasanya firman Allah di dalam Al-Quran. Lah, kemudian yang dimaui oleh penulis kitab ini, Pak, ini lanjutannya ini. Wa min awwali syukrihi subhanahu an nastakhdima, ya, adawatil ilmi alladzi wahabana iyyaha fil ilmi bihi, ya. Dan
kesyukuran pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu menggunakan berbagai macam sarana-sarana ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita fil ilmi bihi, untuk mengenal Allah. Sehingga ini yang harus kita mantapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Pendidikan yang terbaik itu ya adalah pendidikan yang pertama kali mengenalkan kepada penciptanya, yaitu mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifatullah, pendidikan yang mengenalkan peserta didik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu lembaga pendidikan, baik itu yang sifatnya itu formal maupun non formal, sekolah maupun pondok, kemudian pendidikan itu tidak mengenalkan kepada peserta didik kepada penciptanya, itu pendidikan yang sombong ya, lembaga pendidikan yang sombong. Apapun pendidikan itu, maka pendidikan itu akhirnya dalam pandangan Allah tidak punya nilai sama sekali. Pendidikan yang terbaik itu tarbiyah imaniyah, tarbiyah islamiyah. Konten pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa pencipta alam semesta, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh makhluk ini. Yang dikenalkan pertama kali itu Allah. Maka dulu sekali saya juga sudah wanti-wanti khususnya kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya, anak kita itu yang pertama kali yang dikenalkan juga, yang diperdengarkan adalah kata dan kalimat Allah ya. Sampai-sampai saya memberi contoh, mbok yo nok ngeliling bayi itu ya, jangan selalu cilu bah no, ganti ngono lho, diganti ya. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ngono ya, La ilaha illallah, kan nggak masalah itu. Siapa sih yang mengharuskan cilu bah kan nggak ada kan ya. Dan teori mana yang kemudian ciluk bah itu mesti yang harus diperdengarkan kepada bayi, yang kemudian terbukti bahwa ciluk bah itu mantra yang luar biasa dahsyat yang membuat anak itu pintar. Belum ketemu saya kitabnya itu. Justru yang mesti yang diperkenalkan itu Allah, Allah, Allah. Maka sebelum mengenalkan mama, papa, pae, makne ya, umi, abi, kenalkan dulu Allah ya. Makanya kalau jenengan perhatikan dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq ya, meskipun riwayat yang menyatakan bahwasanya seorang bayi ketika lahir itu diadzani sebelah kanan, telinga sebelah kanan, diikomati sebelah kiri, ini diperdebatkan oleh beberapa ahli hadis. Tapi Syekh Sayyid Sabiq itu lebih menguatkan sunnahnya dan kuatnya bahwasanya seorang bayi yang baru lahir itu diadani telinga sebelah kanan, dikomati sebelah kiri, meskipun tidak wajib. Agar apa? Agar kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat-kalimat thayyibah, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini kita perhatikan Bapak Ibu, dalil yang dipakai oleh penulis kitab ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah, wastaghfir lidzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Kata-kata fa'lam ini nek mungguhe ilmu nahwu shorab kan fi'il amr ya, fi'il amr, fi'il yang mengandung perintah. Dalam kaidah usul fikih awal itu al aslu fil amri lil wujub illa maddalat dalilu ala khilafi. Asal dari semua perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang memalingkan
dari yang wajib itu menjadi sunnah. Sepanjang yang kami ketahui kaitannya Quran surat Muhammad ini yang perintah fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Ini tidak ada dalil yang memalingkan dari yang wajib itu menjadi yang sunnah, apalagi menuju yang mubah. Sehingga pendidikan pertama dan utama yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kurikulumnya itu ada dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Dan ternyata wasiatnya Luqman itu juga sama. Ya, apa itu? La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah, yang di situ intinya adalah tauhidullah, tauhid. Selanjutnya, wa bi ghairi ayya'lamal insanu khaliqahu la yumkinuhu ayyattabi'a hudahul ladzi yus'iduhu fid dunya wal akhirah fayakuna minal khasirin. Ya, jika manusia itu tidak mengetahui penciptanya, tidak mengenal penciptanya, ya, maka manusia itu tidak mungkin bisa mengikuti petunjuk. Ya, jika tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya, amat sulit untuk diharapkan manusia itu kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Dan juga tidak mungkin manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Maka justru yang terjadi adalah dia termasuk orang-orang yang merugi. Ternyata Bapak Ibu, kebahagiaan itu kuncinya itu ketika manusia mengenal Allah, ya, mengenal Allah, bermakrifatullah, dan beriman kepada Allah. Tanpa itu hidupnya manusia juga tidak bahagia. Ya, memang tanpa harta sulit juga untuk manusia itu bisa bahagia. Tapi harta bukan segala-galanya, karena banyak realita dan fakta menunjukkan kepada kita banyak manusia itu punya harta, tapi ketika tidak ada iman, tidak mengenal Allah, hidupnya itu juga susah. Ya, susah. Hidupnya itu juga gelisah, tidak bisa bahagia. Bahagia itu kan artinya sederhana aslinya, ya. Diberi nikmat, syukur, diberi musibah, sabar, itu bahagia itu. Ya. Lah orang itu kalau tidak mengenal Allah, dia itu diberi nikmat tidak bisa syukur, kurang. Diwai piro-piro ya kurang, ya. Masih kurang terus, ya. Mungkin salah satu contohnya yang saat ini sedang viral itu, inisialnya Ferdi Sambo. Kenal Pak sampean? Ya, Ferdi Sambo. Coba wis kurang apa dek iku? Bojo ya ayu. Sampai viral ayu dan menggemaskan, ya gitu. Ya. Pangkat ya luar biasa. Ya, pangkat dan jabatan luar biasa. Nek masalah duit ya iku digawe tuku sugiya ngono ya iso kira-kira Pak ya. Duwike dheke ngono ya. Tapi ternyata kan juga kurang terus kalau orang itu ndak ada iman, ya, ndak ada iman. Karena tabiatnya manusia itu terus dikejar-kejar oleh hawa nafsunya. Ini ndak ada iman, ya. Terus dikejar-kejar oleh hawa nafsunya. Diwai piroe kurang. Sampai Nabi menggambarkan manusia itu diberi emas 1 lembah, dia minta 2 lembah.
Diberi emas 2 lembah, dia minta 3 lembah. Naudzubillah min dzalik. Ketika tidak ada kesyukuran itu, dia akan terus kurang. Seberapapun harta yang ia punya dan setinggi apapun jabatan yang ia sandang. Loh, ini tabiat manusia. Kalau tidak ada iman, tidak ada kesyukuran, maka di sini benar ini ya, tidak akan bahagia. Justru yang ada adalah khosirin, merugi ya. Lidzalika, karena itu, karena awwalu wajibin alal insan ayya'rifallaha ta'ala ya. Karena itu kewajiban pertama atas manusia itu adalah mengenal Allah, mengenal penciptanya ya. Sungguh sangat merugi kalau manusia itu tidak mengenal Allah. Wong Allah itu yang menciptakannya, yang mencukupi segala kebutuhannya ya. Satu-satunya Tuhan yang kemudian terang benderang untuk menyatakan bahwasanya akulah pencipta langit, akulah pencipta bumi, akulah pencipta seluruh alam semesta, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jenengan cek di kitab manapun ya. Kula kiambak nggih pun nate maca kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dereng ditemokno dalam kitab Injil itu kemudian Yesus Kristus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada menyebutkan begitu ya. Mungkin orang Hindu, orang Buddha dalam kitab Weda maupun Tripitaka ya, nanti juga bisa dicek. Adakah Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan itu kemudian terang benderang mengatakan pencipta langit dan bumi Brahmana Siwa Wisnu? Saya kira kok tidak ada ya. Tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terang mengatakan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ayat-ayat yang semisal seperti itu banyak jumlahnya, bahwasanya pencipta langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, al ilmu thoriqul iman ya. Ilmu itu jalan menuju keimanan. Nah, ini juga menarik sekali Bapak Ibu. Kita bacakan dulu ya. Wa idza aradal insanu imanan sahihan ya. Jika manusia itu ingin mempunyai iman yang benar, fa alaihi bil ilmi, ia wajib mempunyai ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama ya, ya'lamu annama yang ia itu mengetahui bahwasanya unzila ilaika apa yang diturunkan kepadamu mir rabbika dari Rabbmu, al-haqqu itu sebuah kebenaran ya, kaman huwa a'ma itu sama dengan orang yang buta, innama yatadzakkaru ulul albab, bahwasanya yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Ini nadanya pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Apa ya sama orang yang berilmu, mengetahui kebenaran Islam, dia yakin kebenaran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari kitab Al-Quran ini, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang tidak mengetahui itu diistilahkan dengan a'ma, orang yang buta, orang yang tidak mengetahui itu ya. Sehingga di sini innama yatadzakkaru ulul albab.
Dzalika li anna imanal muqallid, ya. Hal itu dikarenakan iman muqallid, iman yang sekedar ikut-ikutan, ya, li ghairihi terhadap yang lainnya, ya, tanpa dasar ilmu, ya. Sur'ana ma yahtazu inda awali imtikanin, cepat guncang ketika pertama kali mendapatkan ujian. Wa inda awali syubhatin, dan ketika mendapatkan syubhat, ya, fitnah syubhat, keraguan-raguan. Jadi iman yang sekedar ikut-ikutan tanpa dasar ilmu, ya, tahtazu, itu mudah guncang, mudah berubah, ya, mudah berubah. Ketika apa? Ketika mendapatkan ujian atau ketika mendapatkan syubhat, ya, syubhat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzina, apakah sama orang-orang yang ya'lamuna yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanyalah ulul albab sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Ini bolak-balik disebut oleh Allah ulul albab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang yang berakal, orang yang berilmu. Ulul albab, albab itu juga bisa bermakna orang yang mempunyai hati. Artinya hatinya itu hidup dengan iman dan ilmu, ya. Itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Bahkan di sini juga dikutipkan Quran surat terakhir ini, surat apa ini? Surat Al-Hajj, ya, atau surat Al-Imran ini, ya. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, may ya'budullaha, ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di atas tepi, ya, tepi. Fa in asobahu, maka ketika ia ditimpa khairun, kebaikan, itma'an nabi, dia tetap berada di dalam kondisi iman, nek dapat kebaikan, ya. Wa in asobatu fitnah, ketika ia ditimpa fitnah, ujian, bencana, musibah, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik ke belakang. Khosirat dunia, dia rugi di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Zalika huwa khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Nah, ini mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Ini Allah Subhanahu wa taala menfirmankan, ya, ada di antara manusia itu, Bapak Ibu, yang beribadah kepada Allah tapi di atas tepi, ya. Ini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya, di atas keraguan-raguan, ya. Jadi beribadah kepada Allah tapi di atas keraguan-raguan, di atas keraguan-raguan, tidak dengan dasar ilmu, dia hanya ikut-ikutan saja, ya. Ibaratnya wayahe wong ngalor ikut ngalor, wayahe wong ngidul ikut ngidul, ngetan ikut ngetan, ngulon ikut ngulon, wayahe wong meneng meneng, wayahe wong guyu guyu, pokoknya tanpa dasar ilmu, ya. Nah, di dalam tafsir itu juga dikutipkan begini, menceritakan tentang keadaan sebagian penduduk Madinah yang dia itu beriman namun belum mantap imannya, dia berada di dalam keraguan-raguan, hanya sekedar ikut-ikutan. Ternyata itu ciri-cirinya sangat mengguncangkan.
ketika dia itu masuk Islam, dia kemudian pulang ke keluarganya atau pulang ke kampungnya, kok istrinya itu kemudian hamil, melahirkan, kemudian anaknya itu laki-laki, tanaman-tanamannya itu kemudian subur, dia mudah mendapatkan harta, dia itu kemudian berpendapat, oh agama Islam itu agama yang baik, ya, agama yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, keberkahan dan kekayaan. Ketika mendapati istrinya hamil, apalagi kemudian lahir dengan anak laki-laki, kemudian tanaman-tanamannya subur, harta mudah didapat, ia kemudian berpendapat Islam ini agama yang baik, agama yang penuh dengan keberkahan, agama yang penuh dengan kesentosaan, ya. Namun tatkala dia kembali ke rumahnya, taruhlah istrinya itu hamil, tapi ternyata melahirkan anak perempuan, ya, apalagi tanaman-tanamannya itu kemudian banyak yang mati, apalagi mungkin karir dalam hal politiknya, dalam hal bisnisnya itu mampet, dia itu kemudian mengatakan Islam ini agama sial, Islam ini agama sial, begitu ya, agama yang betul-betul rumit, sulit dan menyusahkan. Akhirnya dia kembali murtad. Ia anggap ketika masuk Islam itu kemudian tambah ndak ada ujian. Nah, ini keliru Bapak Ibu ya. Ini ciri-ciri orang beragama Islam tapi tanpa dasar ilmu. Padahal nanti ketika orang itu mengaku Islam, masuk Islam, justru akan dihadapkan berbagai macam ujian. Jangan cek nanti Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka itu mengatakan dan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, kemudian mereka itu tidak diuji? Justru setelah kita itu menyatakan iman, nanti kita itu dihadapkan berbagai macam ujian. Ujian apa saja itu? Satu, bentuknya itu perintah. Perintah bentuknya. Diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk bagi ibu-ibu berjilbab, untuk jihad, untuk infak, untuk sodako. Ini ujian iman berupa perintah. Imanmu bener tak? Ini diperintahkan ini, menerima atau tidak, ya. Yang kedua, ujian itu bisa bentuknya larangan, ya. Dilarang untuk curang, untuk bohong, dilarang untuk dusta, dilarang zina, dilarang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini ujian iman, ya. Dilarang untuk mencuri, dilarang untuk korupsi, dilarang untuk mabuk. Ini juga bentuk-bentuk ujian iman, ya. Yang ketiga, bentuk ujian itu fitnah dari orang-orang kafir. Sejak dulu Pak, orang kafir itu tabiatnya itu ndak seneng Islam. Itu ketbiyen. Nek ana wong kafir kok seneng karo wong Islam, ya. Ana wong kafir kok seneng karo wong Islam, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, kafirnya tidak kafah. Cek separuh-separuh kafirnya. Yang kedua, dia kafir tapi bodoh terhadap millatul kufriyah. Dia bodoh terhadap ajaran kekafiran. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi, dia kafir tapi tidak kafah. Yang kedua, kemungkinannya adalah dia kafir tapi bodoh, ya.
bahasa halusnya itu kafir dungu ya, goblok, itu bahasa halusnya. Kafir tapi goblok terhadap kekafirannya. Kemungkinan yang ketiga, nih ada orang kafir kok apik karo wong Islam. Kemungkinan yang ketiga itu adalah ada sesuatu yang akan diambil dari orang Islam itu. Istilah pepatahnya itu ada udang di balik rempeyek. Nah, itu ada maunya, gitu loh, ada maunya. Soalnya watak wahing watoknya orang kafir itu benci Islam dan kaum muslimin. Bahkan nek melihat orang Islam itu susah, kena musibah itu senang, begitu. Orang kafir itu begitu. Bisa jenengan cek Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Cetok banget itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Ini sebenarnya rahasianya orang kafir, tapi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang kafir mitnah orang Islam itu bagian dari ujian orang-orang yang beriman. Yang keempat, ujiannya adalah musibah. Nah, maka itulah pentingnya iman atas dasar ilmu, sehingga ilmu ini jalan menuju keimanan. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.